Sudah mau hampir setahun berlalu semenjak terakhir kali Pichel nge-review monitor. Dan oleh karena itu kayaknya Pichel harus menambah lagi koleksi review monitor di channel YouTube ini. Karena pasti teman-teman pada nanyain juga kan. Dan pas banget nih, Studio Pichel Techno kali ini kedatangan sebuah gaming monitor dari brand yang sudah menjadi partner editing Pichel selama ini, yaitu ViewSonic. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel kembali akan nge-review sebuah monitor pro dari ViewSonic, yaitu ViewSonic VX2479A-HD-Pro Gaming Monitor. Ya memang sejujurnya yang Pichel bilang tadi di awal bahwa ViewSonic ini adalah partner editing Pichel dari dulu. Dan memang nggak bisa dipungkiri dari awal Pichel nge-YouTube, Pichel pakai monitor ViewSonic yang teman-teman bisa lihat di layar ini. 32 inci, curve segala macam. Itu masih oke bertahan sampai detik ini. Gokil banget. Dan kalau untuk di review kali ini kita akan bahas informasi mengenai monitor yang baru Pichel sebutin tadi, di mana kita akan kasih informasi akurat mengenai monitor ini dan juga Pichel berdasarkan pengalaman pribadi Pichel selama menggunakan monitor ini. Jadi mending langsung kita mulai aja video reviewnya. Untuk bagian desain, maka monitor ini hadir dengan tampilan yang minimalis karena secara kasat mata teman-teman nggak akan menemukan gimmick desain yang macem-macem lah di monitor ini. Ujungnya bikin tampilannya memang jadi lebih bersih tapi tetap juga kelihatan profesional. Dan untuk detail desainnya pun monitor ini menggunakan base berbentuk segitiga ataupun lebih mirip trapesium runcing kalau menurut Pichel lihat. Dan base ini nanti terhubung kepada bagian neck ataupun tiang penyangga untuk membentuk sebuah stand base yang disatukan dengan mekanisme sekrup. Setelah dikencangkan, bagian ini terasa solid dan memang nggak mudah buat digoyang. Dan nantinya stand base ini terhubung ke bagian display panel lewat mekanisme klip yang super duper amat sangat mudah dilepas pasang. Beneran deh, biasanya Pichel tuh harus pakai bantuan obeng lah kalau mau lepas pasang kayak stand base macam gini. Tapi di monitor kayak ini cukup pakai tangan kosong aja, udah bisa langsung lepas sendiri tuh stand base-nya. Udah kayak pitung lah, pakai tangan kosong langsung. Gitu kan. Bang. Nah balik lagi untuk base-nya sendiri maupun neck-nya ini sama-sama terbuat dari material logam. Jadi ketika dipasangkan kepada display panelnya, monitor ini bisa berdiri kokoh dan gak gampang goyang. Bahkan kalau teman-teman taruh di atas meja yang permukaannya agak kurang firm sekalipun, ini masih tetap aja kokoh. Kemudian dari base kita lanjut ke bagian display panelnya. Dan seperti yang tadi Pichel sempat mention, gak ada gimmick-gimmick desain yang aneh-aneh di sini. Mulai dari sisi depan, pada sisi nanti tampilannya terlihat sangat bersih. Sementara pada bezel bagian atas, kanan dan kirinya dibuat tipis, tapi masih menggunakan black bar pada layarnya setebal 0,5 cm. Sehingga area tampilannya tetap terasa luas dan juga masih enak dipandang. Apalagi kalau dipakai buat setup multi monitor begitu. Bezel bagian bawahnya memang sedikit lebih tebal nih, tapi cuma sekitar 1,5 cm saja. Dan uniknya, alih-alih menaruh logo ataupun teks ViewSonic, tapi di dalam kondisi ini ViewSonic justru menampilkan maskot 3 burung Golden Finch di bagian tengah dari bezel bawahnya ini. Ini kelihatan unyu-unyu gimana gitu, lucu gitu ya. Cuma kombinasi warnanya agak kurang cocok sebenarnya dengan warna hitam dari bezel layarnya. Coba kalau bezelnya putih, itu kayaknya jauh lebih oke dan lebih modern slick gitu ya. Kelihatan lebih colorful gitu lah. Selain itu di bagian kanan bawah juga nanti terdapat tombol-tombol navigasi yang menghadap ke bagian bawah. Fungsinya buat akses menu OSD atau on-screen display yang tampilannya masih sama-sama aja dengan kebanyakan menu monitor yang Pichel pernah review. Tapi sayangnya tombol-tombol ini kerasa agak keras waktu kita tekan dan posisi letaknya pun juga kurang nyaman buat kita pakai. Apalagi kalau teman-teman sering ubah-ubah settingnya. Dari sisi depan nanti kita akan lanjut ke bagian sisi belakang dari monitor ini, di mana pada sisi ini cuma ada logo ViewSonic yang dicetak dengan font warna putih, port untuk VESA mount ukuran 100x 100 mm, dan juga lekukan yang menjorok ke bagian dalam sebagai tempat untuk I/O portnya di area dari bagian bawah. Untuk I/O portnya sendiri memang semua port diletakkan di cekungan bagian kiri dan juga posisinya mengarah ke bagian bawah. Sehingga kabel-kabel jadi lebih gampang buat kita rapihkan. Nggak bikin tampilan belakang tuh jadi lebih berantakan dan juga tetap aman kalau teman-teman letakkan monitor ini mepet ke bagian dinding. Atau juga masih tetap oke kalau kita pasangkan dengan VESA mount. Dan untuk portnya sendiri, maka di sini nanti teman-teman akan bisa menemukan satu buah power port, 2 port Full HDMI 1.4, satu display port 1.4, dan juga satu port audio out 3,5 mm. Nah, kalau dilihat dari spesifikasinya, maka HDMI yang digunakan ini masih memang versi 1.4. Tapi yang menariknya, saat Pichel sambungkan kepada GPU AMD Radeon RX 9070 XT, maka port HDMI-nya tetap bisa ngasih output sampai 240 Hz di resolusi Full HD sama seperti display portnya.
Cuma dalam beberapa kondisi, pas Pical sambungkan monitornya kepada laptop yang punya spek HDMI 1.4 juga, refresh rate-nya tuh malah mentok ke 120 Hz aja. Jadi memang kemampuan HDMI-nya nih memang sebenarnya cukup adaptif ya. Kalau teman-teman pakai perangkat yang lebih powerful seperti PC dengan GPU high-end, maka performanya bisa maksimum. Tapi kalau sumber dari device-nya agak-agak low kayak laptop yang tadi, maka refresh rate-nya pun juga akan ikut menyesuaikan. Nah, untuk secara spesifikasi, maka monitor ini sendiri ya mempergunakan layar super clear IPS panel dengan matte finish berukuran 24 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 240 Hz yang bisa teman-teman dapatkan via port Full HDMI ataupun juga display port pada monitor ini yang bisa udah bahas tadi. Panel layarnya pun ini diproduksi sendiri oleh ViewSonic dengan kode VX2479 yang memiliki color depth sebesar 10 bit dengan tipikal color akurasi sesuai spek sheet-nya di 72% NTSC dan 102% sRGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panelnya ini mampu menghasilkan hingga 250 nits dan mendukung hingga 16,7 juta warna. Dan juga memiliki kontras rasio 1000:1 dengan refresh rate sebesar 1 millisecond MPRT. Selain itu, display monitornya pun juga sudah mendukung akan HDR, jadi bisa ngasih sentuhan warna yang lebih hidup pada waktu kita nonton film ataupun main game yang sudah support akan HDR. Dan untuk memastikan performa panelnya ini tuh beneran sesuai klaimnya, ya seperti biasa, Pical tes layarnya menggunakan X-Rite Display Plus, baik di mode native maupun juga mode HDR. Dan di mode native, maka gamut coverage-nya sendiri ada di 89,6% sRGB, 65,5% Adobe RGB, dan 75,0% DCI-P3. Sementara gamut volumenya mencapai 103,0% sRGB, 71% Adobe RGB, dan 73% DCI-P3. Brightness sendiri pun ada di 236,8 nits, yang dimana masih berada di rentang klaimnya yaitu di 250 nits. Tapi to be honest ini masih sangat cukup lah buat kebutuhan harian maupun juga editing standar. Dan sementara saat kita beralih kepada mode HDR, maka data warnanya ini agak sedikit berubah. Di mode ini tuh gamut coverage-nya berada di 88,7% sRGB, 62,8% Adobe RGB, dan 64,9% DCI-P3. Dengan gamut volume ada di 91,7% sRGB, 63,2% Adobe RGB, dan 64,9% DCI-P3. Dengan brightness levelnya ada di 107,9 nits. Selain itu juga panel layar ini sudah mendukung akan teknologi AMD FreeSync. Walaupun memang masih absen nih buat dukungan terhadap Nvidia G-Sync. Karena memang tidak ada chip G-Sync pada internal monitor ini. Tapi buat teman-teman yang pakai GPU Nvidia, tinggal aktifin aja fitur G-Sync compatible pada laptop ataupun PC jika kita menggunakan akan monitor ini. Minimal kita akan bisa mengurangi akan screen tearing ataupun juga artefak-artefak yang muncul di layar ini. Dan waktu Pical coba tes menggunakan UFO test, maka refresh rate-nya tuh memang fully terbaca 240 Hz dengan frame rate-nya yang juga di 240 fps. Dan waktu kita coba teliti gitu ya, maka trail-trail UFO yang ada di layar itu sudah terlihat lebih samar dibandingkan beberapa monitor yang pernah Pical review. Ini artinya gerakan di layar tuh terasa lebih mulus dan juga responsif, apalagi buat main game yang memang ujung-ujungnya yang butuh pace yang cepat. Jadi kalau menurut Pical sih, mode native ini tetap jadi opsi paling optimal untuk penggunaan yang butuh konsistensi warna, ke image editing ataupun juga video editing. Sementara buat fitur HDR-nya, menurut Pical ini bisa jadi fitur pelengkap lah, terutama saat teman-teman lagi nonton film ataupun juga konten-konten video yang memang sudah mendukung akan mode HDR. Dan sudah pasti monitor ini pas banget buat teman-teman yang memang suka main game kompetitif, yang memang butuh tempo cepat, macam-macam game kayak Valorant, CS2 ataupun juga game yang lain lah. Karena Pical sudah benar-benar tes sendiri kok. Pas waktu kita main game Valorant pakai monitor yang punya refresh rate sampai 240 Hz kayak begini, bikin Pical tuh jadi punya respons yang jauh lebih baik. Jadi mendadak kayak agak semi pro player gitu. Tahu-tahu kayak semua tembakan tuh kok bisa lebih akurat gitu ya kan, agak lebih gokil gitu. Dan untuk urusan powernya sendiri, maka monitor ini pun dilengkapi dengan eksternal adaptor dengan output 12 volt 2,5 ampere atau setara dengan daya 30 watt. Dan untuk konsumsi daya sendiri, monitor ini bisa menggunakan daya listrik paling rendah di 19 watt di mode Eco dan paling tinggi di 28 watt pada waktu peak performance-nya. Sementara pada waktu standby, monitor ini juga masih menarik daya listrik sebesar 0,5 watt. Jadi seperti yang sudah-sudah, mendingan langsung cabut aja colokan listrik ataupun matiin switch-nya kalau memang teman-teman nggak pakai monitor ini dalam jangka waktu yang lama. Hemat listrik guys ya kan. Krisis, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Overall, menurut pribadi Pical, monitor ViewSonic VX2479A HD Pro adalah monitor yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dijadikan sebagai pelengkap gaming rig teman-teman sekalian. Karena selain bisa jadi penunjang hobi gaming teman-teman sekalian,
Maka monitor ini juga masih bisa diajak buat jadi monitor all multi-purpose. Jadi buat dipakai kerja bisa, dipakai menonton film bisa, dipakai buat main game juga bisa. Ini semua enak-enak aja. Karena memang super clear IPS panelnya ini bisa menampilkan kontras yang hampir mirip dengan OLED-OLED yang zaman-zaman awal-awal lah. Apalagi buat beberapa dari antara kita mungkin merasa bahwa 24 inci merupakan ukuran yang paling pas. Mungkin bisa jadi ya 27 kegedean kayaknya bang ya. 32 apalagi gitu ya. 24 menurut Pichel juga sweet spot lah. Terutama buat kita yang mungkin butuh tempat yang nggak terlalu luas, space-nya juga terbatas gitu ya. Apalagi ya kan, kalau kita coba lihat harganya, maka monitor ini tuh dibanderol di kisaran harga 1,9 juta rupiah saja, yang sudah tersedia di official store dari ViewSonic, baik mau di toko hijau maupun juga di toko orange. Menurut Pichel ini terjangkau banget, 1,9 kita bisa dapat yang kayak begini 240 Hz, udah oke lah ya kan. GTI ID kan juga udah ngomongnya kayak 240 Hz lah, sekarang nggak level 120 Hz, ya ini udah paling bener nih. Dan kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol ataupun games ataupun arcade segala macam kita bahas di situ. Ataupun bisa juga main ke channel kita yang lain yaitu PMG Fams, di mana kita bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya loh, gokil kan? 24 inci, 1 jutaan lebih gitu kan, kayak main blowing 240 Hz loh.